Mantap. Ada rekamannya nggak nanti? Ada. Nanti kita untuk rekamannya nanti share di channel WA ya. Channel WA tuh nggak yang AI Productivity Hub. Nanti akan di-share di sana dan di grup juga. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Thank you yang udah bisa join pada kesempatan kali ini. Nah, untuk webinar kali ini yaitu tentang membuat animasi ya, animasi langsung dari apa? NAGN. Saya share screen dulu nih. Oke, tadi saya coba cek tuh banyak yang ini ya, banyak yang belum mengenal NAGN gitu. Jadi webinar automation ini adalah tentang membuat infokilat atau promosi, yang mana ini bukan cuma data statik aja ya, atau image aja, tapi ini bisa langsung digenerate juga sampai bikin sebuah animasi atau video. Nah, di sini sebelum masuk ke sistem automationnya, nah saya mau pengenalan dikit lah, kita spill dikit tentang NAGN ini sendiri. Jadi NAGN itu adalah sistem atau tools buat membuat otomasi. Bisa kita apa menghubungkan berbagai sistem. Yang penting sistem tersebut menyediakan API atau webhook. API itu adalah jembatan untuk terhubung ke sebuah sistem ya. Nah, itu untuk NAGN. Simpelnya kayak gitu. Jadi kita bisa bisa bikin sistem apa menghubungkan misalkan antara Telegram dan Google, atau misalkan antara sistem pemerintah, misalkan kalau yang di pemerintah ya, dengan sistem yang kita punya gitu, bisa saling integrasi asalkan antara kita dan sistem pemerintah itu udah menyediakan sebuah API. API itu sesuai jembatannya, jembatan buat penghubung antara kita dengan sistem yang lain. Nah itu, nah itu simpelnya untuk N-agent. Nah, N-agent ini untuk apa namanya? Nah, untuk antar mukanya kurang lebih seperti ini tampilannya. Bagi yang baru mengenal atau belum tahu ya. Nah, ini bisa dibikin di mana? Ini bisa juga diinstal di server sendiri, bisa diinstal di lokal komputer masing-masing, atau kita nggak mau ribet nih tinggal pakai. Nah, kita bisa pakai provider yang udah ada. Contohnya kayak yang hits itu kayak Sumopod. Sumopod itu termasuk murah ya. Ranknya sekitar paling murah tuh 15.000 per bulan. Tapi itu cocoknya buat testing aja, karena speknya kecil banget gitu. Kalau untuk production itu kurang cocok, atau untuk dipakai public itu kurang cocok. Atau misalkan pakai yang dari hostinger, nah itu lebih stabil. Nah, kalau contohnya saya ini, saya install di server sendiri atau di VPS sendiri. Nah, itu bisa lebih apa mengurangi cost lah ibaratnya. Atau misalkan mau testing-testing, kita bikin di lokal sendiri, boleh juga. Itu bisa. Tutorialnya banyak di YouTube juga, cara installnya kayak gimana, untuk cara install di komputer atau di lokal. Nah, ini. Jadi antar mukanya kurang lebih seperti ini kalau untuk N-agent itu. Nah, di sini tuh ada berbagai apa namanya? Berbagai tools atau fitur-fitur dari N-agent itu sendiri. Nah, kalau yang ini namanya kanvasnya, kanvas N-agent. Untuk kita menyusun node-node itu yang ini nih. Kayak ini namanya node Telegram, ini node HTTP, ini node byte. Nah, ini punya fungsi masing-masing. Jadi kita setidaknya harus tahu fungsi-fungsi dari setiap node tersebut supaya kita bisa menyusun antar node satu sama lain. Yang mana nantinya kita bisa bikin sistem otomasi. Nah, apa aja sih yang bisa dibikin dari NAgent ini? Ada contohnya misalkan kita mau bikin AI chatbot tuh yang rame tuh ya. Bikin AI chatbot, misalkan kita punya bisnis online nih, terus kita punya CS, tapi misalkan CS-nya kewalahan karena orderannya banyak banget yang masuk, yang nanya tentang produk gitu, CS-nya cuma satu, nah kita bisa bikin dengan AI chatbot di handle. Kita suruh AI-nya, kita kasih knowledge ke AI-nya, nah nanti AI yang akan balas-balasin, jadi nggak usah repot lagi gitu si CS-nya. Itu contohnya. Terus ada lagi misalkan bikin auto generate konten pakai AI. Jadi bikin konten tuh nggak perlu repot lagi. Yang malas atau yang nggak punya waktu untuk bikin konten bisa pakai AI. Atau misalkan sudah punya konten nih tapi nggak pengen ngupload konsisten ke sosmed. Nah, kita bisa bikin auto posting.
Nah, itu bisa pakai NXGen dan masih banyak lagi. Bisa buat analisis juga, misalkan analisis image, atau misalkan bisa analisis saham dan lain-lain kalau yang suka main. Jadi banyak lah untuk kegunaannya untuk NXGen. Nah, itu mungkin sekilas seputar tentang NXGen sendiri. Nah, untuk yang sekarang, kita akan bikin sistem, yaitu generate info kilat. Seperti tadi ya, contohnya untuk info kilat yang udah di-share di grup, atau mau lihat overview-nya lagi, seperti ini nanti output-nya. Nah, ini adalah contoh info kilat untuk konten edukasi. Edukasi untuk anak. Contohnya ini tentang buang sampah. Gimana cara buang sampah. Nah, jadi kan ketika lihat animasi seperti ini, anak kan lebih apa ya, lebih gampang menyerapnya gitu informasinya. Karena ini bentuknya hidup, bergerak dan menarik perhatian si anak tersebut. Nah, ini bisa juga atau contohnya kayak bikin video promosi gitu. Simple gitu. Animasi simple promosi. Nah, bisa contohnya kayak gini. Nah, ini untuk si workflow yang ini bisa untuk membuat keduanya. Jadi kita mau apa? Nah, tinggal kita masukin promnya aja ke sini. Nantinya kayak gitu. Nah, ini sengaja saya bikin udah jadi. Karena kalau bikin step-step dari awal ini nggak cukup kalau untuk waktu 1,5 jam. Karena saya juga pengen maksimalkan juga di nanti di sesi tanya jawabnya supaya lebih lega gitu waktunya. Makanya saya bikin langsung ini. Paling saya nerangin aja gimana konsep dan cara kerja dari si workflow ini ya. Nah, terus untuk bikin workflow ini apa saja yang dibutuhkan gitu. Kita itu perlu bikin apa aja atau yang perlu kita siapkan apa aja. Ya, yang pertama di sini untuk persiapan akun ya. Pertama kita harus punya akun Google. Akun Google kenapa? Karena kita akan bikin ini nih. Kebutuhannya adalah untuk Gemini. Gemini ini untuk analisis si image-nya nanti. Nah, itu perlu akun Google untuk dapetin API key-nya. Nah, pertama itu ya. Yang kedua, akun Telegram. Karena kita akan menggunakan Telegram sebagai interface-nya atau antarmuka untuk kita mengirimkan prompt dan menghasilkan image sama videonya nanti. Nah, yang ketiga itu adalah KAI. KAI itu apa? Nah, ini adalah sebuah web untuk mengakses AI model. Nah, kenapa saya miliki AI? Karena sejauh yang saya temui untuk akses model-model untuk generate video, generate image, kayak gitu. Nah, si KI ini adalah menawarkan harga termurah dari yang lainnya gitu. Nah, websitenya kalau yang belum tahu ini namanya kie.ai. Nah, ini untuk AI modelnya yang disediakan di sini tuh cukup terjangkau lah. Karena ini ada apa berbayar ya si apa namanya si modelnya gitu. Tapi berbayar juga terjangkau lah masih masih kehitung murah. Nah, ini kurang lebih websitenya seperti ini untuk KI. Ntar saya login dulu. Nah, kemudian ChatGPT. Akun ChatGPT lah itu. Ini untuk apa? Nah, di sini untuk membuat prompt-nya, saya sudah siapkan juga tools yang saya bikin untuk membuat generate prompt. Jadi nanti kita tinggal masukin nih, kita mau bikin apa, nanti si tools ini akan ngegenerate si prompt-nya yang akan dimasukkan ke Telegram nanti, yang untuk dibuatkan info kilatnya. Jadi nggak perlu repot lah kita mikirin prompt-nya gitu. Ini udah dibikinin prompt-nya, tinggal kita masukin aja idenya apa. Nanti saya demokan gimana cara pakainya. Nah, jadi itu ya untuk punya pertama persiapan akun Google, yang kedua adalah akun Telegram, yang ketiga KAI, yang terakhir adalah akun ChatGPT. Oke, untuk akun Google nanti akan dipakai untuk si ini nah ini analisis image. Karena analisis image di sini saya pakainya akun Gemini ya. Kenapa? Karena ini masih free gitu. Untuk saat ini masih free. Jadi lumayan lah bisa menghemat cost. Jadi bisa ada opsi lain. Contohnya kita mau analisisnya pakai ChatGPT juga bisa pakai OpenAI. Tapi setahu saya itu OpenAI itu dia berbayar kalau untuk analisis image kayak gitu. Makanya saya pakai opsinya yang Gemini. Tapi kalau misalkan saya udah berlangganan nih si OpenAI, boleh tinggal pakai. Nanti tinggal di custom aja. Ini untuk workflow dasarnya aja ya. Nah, oke kita masuk ke workflow-nya. Nah, di sini untuk urutannya pertama akun Telegram. Nah, Telegram ini kita untuk dapetinnya dari mana sih Node ini? Nah, kita bisa lihat di sebelah kanan nih ada tanda plus. Tinggal klik aja di sini bentar.
Nah, ini tinggal seret aja namanya Telegram. Sorry. Nah, ini nih akan muncul Telegram. Nah, di sini ambil yang eh, trigger ya, di bawah nih ada trigger, terus pilih yang on message. Nah, nanti kalau diklik hasilnya akan seperti ini. Jadi Telegram sebagai triggernya. Oke, nah, di connection device. Oke. Oke, nah selanjutnya untuk settingnya gimana di node-nya? Nah, di sini kita bikin dulu nih, kalau misalkan yang baru ini belum ada setting-settingnya, ini pasti akan kosong. Nah, kalau saya kebetulan udah ada settingannya, jadi akan langsung muncul nih. Nah, kalau misalkan yang baru gimana? Nanti tinggal pilih aja create new credential. Nah, di sini, terus nanti akses token. Akses token dapat dari mana? Nah, kita bisa masuk ke Telegramnya. Nah, di Telegram ini, search aja di sini namanya bot father ya. Bot father. Nah, ini nih. Jadi, pastikan ada centangnya karena nanti akan banyak akun bot father kayak gini nih. Nah, ini akun-akun bodong lah kasarnya. Nah, pasti yang ada centangnya gini ya, centang biru. Nah, diklik. Nah, nanti di sini kita bisa bikin. Tinggal search aja di sini slash new bot. Nah, gini nih, new bot. Nah, terus kita masukin nama botnya apa? Misalkan info kilat generator misalkan ya. Info kilat generator. Oh, good. Oke, berarti aman nih namanya. Nah, tinggal kita masukin username-nya. Nah, username-nya pastikan di akhirnya ada ini ya, nama bot ini. Ini wajib. Contohnya info kilat generator underscore bot. Nah, ini kalau misalkan namanya udah ada, nah ini nggak akan muncul kayak gini nih. Pasti dia akan nolak dan ngasih tahu bahwa ini udah dipakai gitu. Nah, kebetulan untuk nama info kilat generator bot ini belum ada, jadi dia langsung ngasih API key-nya ini nih. Nah, key-nya ini yang akan nanti dimasukkan ke ininya apa namanya? Si node yang ada di sini nih. Nah, access token. Jadi nanti key-nya tinggal di copy, masuk ke access token, dipaste aja di sini. Kalau udah, kasih nama di sini. Misalkan, tadi apa? Info kilat ya. Info Kayak gini, kilat. gini. Nah, kenapa ini Itu dikasih nama? Supaya nanti kalau misalkan teman-teman udah banyak nih bikin bot-bot lain, nah supaya nggak pusing gitu. Oh, ini botnya buat yang mana ya? Nah, kayak gitu. Jadi pastikan ini dikasih nama nih si botnya. Contoh ini info kilat. Kalau udah dimasukin tinggal save aja. Nah, pastikan nanti warna hijau di sini nih responnya. Kalau warna hijau itu, nah kayak gini, berarti udah berhasil kita terkoneksi dengan si botnya. Nah itu ya. Kebetulan kalau saya tadi yang ini, info kilat bot. Nah terus selanjutnya adalah node ini. Namanya ini node HTTP. Untuk yang ini tuh. Node HTTP ini dapatnya dari sini juga. Bisa aja HTTP. Nah ini akan keluar nih node HTTP kayak gini. Nah nanti isinya kalau udah diklik akan seperti ini. Tujuannya apa node HTTP ini? Ini adalah untuk membuat generator si image-nya. Jadi flow-nya ya, sebelum kita lebih jauh lagi, pertama tuh nanti kita akan masukin prompt nih ke sini, ke si botnya. Terus sudah masukin prompt, nanti kita akan generate dulu image-nya, image info kilatnya. Nah, untuk proses generate image-nya, nah ini segini nih, satu, dua, tiga, empat node. Empat node itu sama kondisional ya. Jadi nanti ketika generate image, dia akan proses wait dulu, nunggu dulu prosesnya. Nah, terus kita ngambil resultnya nih. Ketika udah dapat result, di sini kita cek apakah si prosesnya di server si key AI-nya itu udah apa namanya, udah selesai atau belum gitu. Nah, kalau misalkan nanti statusnya masih in progress, nah kita akan balikin lagi prosesnya ke sini ke white. Nanti dia akan nunggu lagi gitu sampai benar-benar si image-nya benar-benar beres tergenerate di key AI-nya. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan udah benar-benar beres, nanti akan masuk ke sukses ini. Terus dikirim ke Telegram kita. Hasilnya seperti apa. Nah, selanjutnya, kalau misalkan gagal gimana? Nanti akan ngirim juga notif ke Telegram kalau si prosesnya gagal dan kenapa gagalnya nanti ada info juga ke Telegram. Jadi nanti ada kemungkinan gagal ya karena kita kan pakai pihak ketiga untuk generate-nya. Contohnya ini si KAI. Nah, kemungkinan kalau dia load-nya lagi tinggi, itu ada kemungkinan gagal.
Nah, dia akan masuk ke sini nih kalau gagal. Jadi kalau misalkan gagal gimana? Nanti tinggal ulang aja kita awal dari awal lagi dari sini kalau gagal. Nah gitu. Tapi kemungkinan kalau generate image itu kecil banget lah kemungkinan gagalnya. Nah paling nanti di generate video ini yang kemungkinan gagalnya mungkin agak tinggi ya. Kalau misalkan kebetulan si server KI-nya itu lagi banyak yang diproses, nah, ada kemungkinan gagal seperti itu. Tapi tenang kalau misalkan dia gagal, dia gak akan ngambil kredit kita. Nah kan di sini kita punya kredit nih. Nah kalau untuk yang pertama daftar akun baru ya, akun baru yang baru mendaftar di sini itu dia akan ngasih kredit kalau nggak salah itu 80 kredit. Nah bisa diceknya di sini ya di bagian billing. Nah di sini untuk yang baru daftar nanti akan dikasih free kredit 80 kalau nggak salah. Nah, itu bisa kita pakai tuh manfaatin buat nge-testing-testing ya. Nah, terus untuk model AI yang akan dipakai untuk generate video di sini adalah modelnya Sora. Kalau yang udah pernah denger ya, Sora. Nah, Sora ini adalah untuk generate video. Nah, ini cocok banget untuk kayak konten-konten promosi kalau model-modelnya Sora ini. Nah, satu kali generate Sora itu yang 10 detik, itu tuh menghabisin tuh sekitar berapa ya? 30 kredit satu kali generate-nya. Nah, kalau untuk image-nya, di sini saya pakai Nano Banana modelnya. Nano Banana itu untuk ngedit nanti untuk generate image si infokilatnya tersebut. Nah, Nano Banana itu kalau di sini menghabiskannya tuh 4 kredit atau sekitar 0,00 berapa ya? Sekian dolar lah. Kecil banget lah. Jadi kalau dirupiahkan mungkin ya kalau untuk si apa namanya si Sora ini generate videonya 30 30 kredit itu sekitar 0,15 dolar 0,015 atau mungkin sekitar 2000-an lah atau 2500 satu kali generate videonya tuh. Tapi ini masih banyak opsi lain juga ya selain si Sora juga ada yang lain juga model-modelnya banyak. Ada Sudream, ada VO3, terus ada Grok Imagine dan lain-lain. Banyak pokoknya. Nah, yang saya pilih sini adalah Sora karena menurut saya Sora itu yang paling cocok untuk model ini. Nah, selanjutnya, kalau misalkan udah beres nih generate image, nah udah dikirim image-nya ke Telegram, nah dia lanjut prosesnya ke sini untuk ngegenerate video. Nah, sebelum generate, minta si Gemini buat analisis dulu nih image tersebut supaya dibikinin prompt di sini. Jadi ini tuh untuk memproses prompt untuk generate animasinya ya. Jadi Gemini itu nanti kirim animasi, kirim apa? Nge-generate animasi by image yang udah dianalisis sama dia. Nah, baru dia ngasih ke sini nih, ngasih image-nya apa, terus prompt-nya apa yang akan dibikin buat video animasinya. Nah, sama di sini flow-nya. Dia akan ngirim, terus di sini ditunggu dulu. Saya kasih di sini 30 detik. Terus nanti dia ngecek di sini apakah udah beres atau belum. Kalau misalkan masih in progress, dia akan balik lagi ke sini. Terus sampai dia beres, baru dia akan ngirim. Dan kalau gagal, dia akan ngirim notif gagal. Nah, prosesnya kurang lebih seperti itu ya flow-nya. Oke, lanjut lagi kita ke sini nih. Oke, sampai step sini aman ya. Nanti ada rekamannya kok. Nah, kalau misalkan bingung, nanti tinggal diulang-ulang aja. Oke, lanjut. Nah, di sini tuh pakai node HTTP seperti yang dijelaskan. Nah, node HTTP di sini, isinya apa? Nah, kita bisa ambil URL-nya. Nah, saya udah sediain di sini URL-nya. Nah, terus di sini dibikin yang header-nya pastikan ya. Di sini tipenya header out. Nah, terus di bagian header out-nya kita create kredensial. Nah, pastiin value-nya dari mana? Value-nya ini diambil dari token ini nih. Kita punya key di sini. Nah, mana sih epic key? Nah, ini tinggal tinggal di-generate aja di sini. Create epic key. Nanti dimasukin ke header out ini. Cara masukinnya gimana? Nah, kita bikin baru contohnya ya. Ini namanya pastikan authorization. Auto authorization. Nah, ini namanya value-nya. Ini pastikan di bagian expression. Nah, ini namanya barrier. Terus masukin tokennya di sini, token yang dari si KI ini. Nah, kalau udah tinggal di save ini. Kayak ini close aja karena saya udah punya settingannya. Nah, ini juga udah nggak perlu ada yang sesuaiin lagi kalau di sini. Nah, setelah itu pakai node wide.
Nah, di sini tinggal set aja kalau white nih. Namanya ini white kayak gini. Terus kita setting. Nah, setting. Setting sini kita mau white-nya berapa detik nih. Contoh kalau sini 10 detik ya. Ini 10 detik untuk node white-nya. Nah, selanjutnya kita pakai si ini lagi, node HTTP lagi kayak tadi. Jadi tinggal set aja HTTP. Nah, akan muncul node-nya. Nah, kemudian di sini sama juga disesuaikan. Pastikan si header-nya pakai yang udah disetting sebelumnya ya di sini. Nah, selanjutnya ada namanya ini node switch. Nah, ini tinggal set ini switch. Nah, ini akan muncul form seperti ini. Terus di sini tuh ada beberapa setup ya. Terutama kita yang pertama kalau sukses ngirim ke Telegram. Nah, Telegram. Kayak tadi sesinya Telegram, pilihnya untuk ini yang send foto. Nah, ini operasionnya send foto. Nah, untuk kontennya ini ambilnya dari node-node sebelumnya. Ini tinggal sesuaikan aja. Nah, kemudian kalau udah beres si generate image, nah lanjut ke sini nih, kita generate atau analisis si image-nya. Jadi hasil infokilat yang udah jadi, dianalisis dulu sama Gemini, nanti dia akan bikinin prompt untuk bikin animasi video. Nah, di sini. Oke, kita pakainya model yang Gemini 2,5 flash. Nah, terus ini ada kredensial juga nih, API Key. Nah, Key ini. Key dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari eh, akun Google ya, Google AI Studio. Dari sini nih. Namanya Google AI Studio. Atau langsung aja sih APK. Saya langsung ngarahin. Nah, ini nih, get Gemini APK. Nah, tinggal klik aja. Nah, nanti kalau udah masukin ke sini. Ini tinggal klik kredensial. Nah, masukin key-nya di sini. Nah, misalkan ini kan belum ada yang contohnya. Nah, kita tinggal create si key-nya di sini. Kalau udah dapat key-nya, tinggal dimasukin. Nah, ini udah create dulu ya di sini. Nanti akan keluar generate key-nya, masukin ke sini. Kalau udah, lanjut lagi nanti ke node HTTP lagi. Seperti yang tadi. Ini untuk memulai generate video. Nah, ini generate video pakai Sora. Terus node wide, kayak tadi juga sama. Terus node HTTP lagi, baru node switch. Nah, setelah itu baru selesai nih. Di sini akan dikirim sebuah videonya. Video hasil animasinya. Oke, kita coba demo ya. Pertama kita masuk dulu ke GPT-nya. Oke, ini adalah tools untuk generate info kilat untuk bikin promnya. Bingung nih, misalkan mulainya gimana? Gini aja misalkan. Halo, saya mau bikin apa ya namanya? Info kilat deh. Info kilat. Nah, nanti dia akan minta beberapa data dari kita. Oke, nah pertama tujuannya apa? Terus target audiensnya siapa? Kenapa dibikin kayak gini supaya nanti lebih tepat lagi untuk apa kontennya lebih dicocokkan lagi dengan target audiens kita gitu. Terus dengan konten yang akan dibikin itu apa? Ya kita aja. Contohnya pertama nomor satu tuh kita isinya untuk edukasi ya. Karena kita akan bikin infokilat contohnya untuk edukasi anak-anak. Terus nomor duanya apa tuh? Target audiensnya. Misalkan anak 5 sampai 8. Nah, nomor tiganya pesan inti atau topik. Nah, kita masuk ini di sini mau bikin tentang apa nih edukasinya? Misalkan apa ya? Eh cara apa ya? Mencuci tangan, cuci tangan. Nah, terus untuk empat nih, platform OT-nya mau di mana nih nanti? Di Reel atau Short atau Story IG WA, feed atau apa presentasi atau apa gitu. Nah, contohnya kita bisa pilih Reels contohnya. Kita juga mau di Reels nih. Nah, nomor limanya apa? Jumlah poinnya. Nah, jumlah poinnya ada berapa?
poin untuk nanti informasinya ya. Kan infokillat itu adalah satu halaman tapi dengan poin-poin yang langsung diinfokan di sana. Jadi, satu halaman itu udah menjelaskan keseluruhan tujuan informasinya gitu ya. Contohnya info ini mau 3 poin deh. Terus nomor 6 nih. 6 itu visualnya mau kayak gimana? Mau estetik, mau illustration, atau 3D, atau apa gitu. Nah, contohnya kita pakai yang illustration aja deh. Nah, kalau udah semua diisi, tinggal di enter aja. Nanti dia akan bikinin. Oke, kita sambil tunggu dia bikin. Nah, ini akan dibuatin Chrome-nya. Oh, ini ada tambahan ini. Oh, ini harusnya nggak ada sih. Nanti saya coba di ini lagi untuk knowledge-nya, si AI-nya. Nah, ini tinggal di copy aja langsung dari awal sini, copy sampai bawah. Sorry, copy sampai sini, copy. Kita masuk. Nah, sebelum masukin, karena ini belum di running ya, kita coba running dulu. Nah, ini kita execution. Nah, nanti kalau untuk production tuh, atau ketika udah benar-benar jadi, ini nggak perlu diklik execution ini ya, kita langsung aktifin aja di sini. Jadi akan langsung aktif si botnya gitu. Nah, karena kita ingin melihat prosesnya seperti apa gitu urutannya, nah kita eksekusi aja di sini. Jadi ini mode testing namanya. Nanti execute, terus kita masuk ke botnya. Masuk ke botnya yang tadi udah dibikin. Nah, kita masukin informasi di sini yang udah dibikin sama tools GPT tadi. Tinggal di paste. Nah, ini nanti dihapus dulu nih. Harusnya nanti ini nggak ada. Bentar. Nah, ini harusnya nggak ada. Ini dihapus aja berarti. Nah, kalau udah tinggal di enter. Nah, dia akan bikinin tuh proses generate. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Ini kurang lebih makan waktu sekitar kurang dari 3 menit lah untuk prosesnya itu. Sampai benar-benar jadi ke animasi ininya ya, animasi videonya. Oke, sambil menunggu. Nah, ini udah beres nih. Nah, image-nya udah jadi, ini udah dikirim. Coba kita lihat hasilnya kayak gimana ya. Oke, ini untuk kurang lebih image-nya kayak gini. Cara mencuci tangan yang benar. Basahi basahi tangan. Oh, ini typo nih. Pakai sabun dan gosok pakai sabun. Oke, lumayan lah. Kita lihat hasil apa? Hasil generate si animasinya. Jadi nanti akan dikirim tuh dua ya ke si Telegramnya itu. Pertama sih info kilatnya dalam bentuk image. Image-nya tuh JPG, PNG. Terus nanti akan dikirim juga si animasi hasil generate image tersebut. Nah, ini yang video itu cukup lumayan sekitar 1,5 menit sampai 2 menitan. Nah, tergantung servernya juga. Jadi ini pengaruh juga untuk server di nagent yang kita install sama server si KI-nya. Nah, itu pengaruh. Karena kalau misalkan di KI-nya lagi sibuk, meskipun di server nagent yang kitanya oke, nah prosesnya akan lama juga. Atau kebalikannya, misalkan di KI-nya bagus nih, tapi di kitanya server si nagent-nya jelek. Nah, itu juga ngaruh juga. Jadi, keduanya harus bagus kalau untuk proses yang lebih optimal gitu. Nah, kalau mau yang stabil, paling saran saya pakai server sendiri. Kalau punya spek yang oke ya, itu lebih enak sih, lebih stabil. Karena kita bisa nge-spare apa namanya spek yang tinggi juga langsung ke NEJ-nya. Atau bisa kita langsung yang udah jadi kayak si Hostinger gitu. Kita nggak ada endorse ya. Tapi itu emang Hostinger tuh lebih stabil kalau untuk ini. Atau Sumovo juga bagus sih. Tapi pilihnya yang harganya lumayan gitu. Minimal yang 30 ribuan lah itu speknya. Kalau yang 15 ribu terlalu ini sih kecil kalau untuk proses kayak gini. Nanti dia akan kemungkinannya akan sering lost connection gitu.
Kan speknya cuma berapa ya? 512 gitu kalau nggak salah si ininya, si CPU-nya. Kecil banget lah. Ya ini masih proses ya. Kita tunggu coba. Ah, gagal tuh. Kita lihat gagalnya apa. Info intensive pada please try again. Oh, dia servernya error nih. Coba lihat. Server error. Oke, oke. Ini di sananya nih, di koneksi di antara server kita dengan si itunya apa namanya? Si KI-nya. Tapi di sini akan ada lognya nih kalau error kayak gimana gitu. Contohnya di mana? Nah, ini masuk ke log, nanti akan kelihatan di sini. Kalau misalkan error atau berhasil gitu. Di sini ada historinya yang udah kita bikin. Nah, kayak gini. Failure. Nah, berarti ini error di si KI-nya yang masalahnya. Tapi tenang, nah kalau misalkan error, nah kredit kita nggak akan kepotong, jadi aman. Jadi selagi nggak berhasil, KI nggak akan motong kredit yang kita punya gitu. Nah kalau gini gimana? Kita coba lagi aja. Nah itulah minusnya ya kalau kita pakai server lain gitu. Atau kita pakai provider lain. Coba kita copy aja lagi ya. Kita copy lagi. Nah, dari sini deh, biar gampang. Nah ini kita copy, kita masukin ke sini. Nah, ini juga kalau misalkan hasil generate-nya itu harus diperiksa juga ya. Barangkali kan namanya juga sistem ya. Kadang hasilnya tuh nggak sesuai atau error juga. Jadi kalau mau dipastiin dulu bisa dibaca dulu bener gak ini untuk kata-katanya, untuk teksnya gitu dan lain-lainnya. Kalau misalkan menurut kita udah oke, tinggal enter aja. Nanti dia akan memproses. Oke, sambil menunggu proses, ada yang mau ditanyain boleh? Kita langsung buka sistem apa diskusinya. Cara buat custom GPT dan custom game ini gimana? Oh, itu ada caranya. Gampang sih sebenarnya. Nanti ya, kalau misalkan nggak ada pertanyaan seputar sistem ini, nanti saya share juga caranya gimana. Hasil masih banyak yang typo ya, Om. Agar nggak typo gimana? Ya, itu tergantung ini sih, tergantung prom yang kita punya. Itu ngaruh juga. Atau kadang meskipun promnya udah bagus, si hasilnya juga masih kayak gitu gitu. Nah, paling kita coba lagi aja. Kita coba proses ulang. Daftar kelasnya gimana, Kak? Oh, boleh, boleh nanti di akhir ya. Nah, ini udah beres nih untuk generate image. Oke, kita coba. Yes, sorry. Ini kegedean. Kita lihat generate image-nya. Nah, ini generate image-nya. Oke, ini udah lumayan oke nih. Cara mencuci tangan yang benar biar kuman pergi. Satu, basahi tangan pakai sabun dan gosok. Ketiga, bilas dan keringkan. Nah, ini udah oke nih hasilnya tuh. Ini prom yang sama ya, tapi hasilnya lebih bagusan ini gitu daripada yang tadi yang tipe. Nah, sekarang kita lihat di hasil si ininya. Oh, dia masih proses. Semoga aja saja si KI-nya nggak bermasalah. Kadang KI-nya oke, tapi kan KI juga sebenarnya dia tuh kayak apa ya, ibaratnya kayak router lah. Jadi dia itu penyedia berbagai model kan. Jadi dia juga integrasi dengan model provider lain. Contohnya, misalkan ini kan yang dipakai itu adalah Sora. Sora itu kan yang punyanya adalah OpenAI. Jadi KI juga integrasi dengan OpenAI. Jadi secara tidak langsung kita tuh ngeprosesnya tuh gini, dari server yang kita punya di NAJ-nya, terus kita akses si KI, nah si KI aja ngakses si Sora. Jadi ada beberapa tahap tuh untuk sampai modelnya itu, untuk model untuk ngegenerate-nya gitu. Jadi kadang mungkin si KI-nya gak masalah nih, tapi di server OpenAI-nya yang lagi ini, lagi tinggi load-nya. Nah itu juga ngaruh. Nah kayak gitu ya. Oke, apa nih?
Ini nanti ada recordnya nggak? Ada. Nanti di share recordnya ya. Bisa di-embed ke WordPress. Apakah bisa bikin chatbot CS penjualan lalu di-embed ke website PP? Bisa. Itu bisa juga pakai CS. Nah, nanti paling kalau misalkan mau bikin chatbot CS yang di-embed ke sebuah website, nah itu pakai node-nya tuh namanya webhook-nya. Jadi node ininya nih, triggernya. Nah, node awal tuh node trigger ya namanya. Nah, node di awal tuh pakainya nanti di sini webhook. Nah, ini webhook. Nah, ini yang dipakai buat kalau untuk integrasi dengan sebuah sistem website kayak gitu. Nanti sistem website akan ngirim data ke webhook tersebut, ngakses si webhooknya. Nah, nanti dari webhooknya akan meneruskan ke flow yang ada di NAJ-nya, flow si CS-nya. Apakah untuk affiliate bisa nggak ke affiliate bisa bikin video affiliate. Nah, kita kayak di member area udah ada tuh di membernya kita ya, yang di sini nih di e-course-nya kita itu ada contoh untuk bikin video affiliate dan kita udah sediakan juga si workflow-nya. Itu tinggal pakai, tinggal sesuaikan. Nah, ini nih di e-course nanti kalau misalkan yang join, kalau mau join gitu. Nah, di materi yang ini, nah ada di bagian terakhir, di bagian ini nih. Ya, sorry. Nah, ini untuk webinar ya. Nah, di bagian 3 ini, nah ini untuk bikin video affiliate TikTok itu bisa. Nah, ini udah sediakan juga sama kita untuk si ininya apa namanya? Si workflow-nya. Tinggal dipakai sesuaikan sama case-nya masing-masing kayak gitu kurang lebih. Oke, kita lihat. Oh, berhasil nih. Kita lihat hasilnya. Kayak gimana ya? Oke, ini hasil. Cuci tangan yang benar, biar kuman pergi. Satu, basahi tanganmu. Dua, pakai sabun dan gosok sampai bersih. Tiga, bilas dan keringkan ya. Jangan cara mencuci tangan yang benar. Nah, kayak gitu ya kurang lebih ya. Untuk hasil generate animasinya. Oke, sekarang kita coba case untuk video promosi ya. Nah, caranya gimana? Sama kayak tadi. Contoh kita mau bikin promosi apa ya? Oh, saya mau bikin video promosi untuk apa ya? Jualan bakso Somalang contoh. Nah, nanti dia konfirmasi lagi nih tujuannya, targetnya dan lain-lainnya. Kita isi aja. Satu, promosi. Dua, target audiensnya umum aja kita pakainya. Karena ini apa buat jualan ke semua orang ya. Tiga, pesan intinya. Contoh, bakso Malang kuah gurih. Bakso Malang ini aja lah. Bakso Malang apa ya? QR. Apa lagi QR? Empat, platform. Kita mau di Reels deh. Bikin yang nomor limanya jumlah poin. Apa ya? Dua lah. Nah, bisa didetailin sini misalkan dua itu apa? Makan rasanya mantap. Yang keduanya aromanya lezat. Nomor enam, gaya visual. Nah, kita bikin estetik aja biar keren. Terusnya keren ya. Nah, kita enter. Nah, suruh dia bikinin. Ya, ini kayak akan bikin promosi dan lain-lain. Oh, ini masuk dewa ini. Nanti mesti hilang sih ini harusnya. Oke, kita lihat tunggu dia sampai beres. Oke, udah beres ya. Kita copy aja. Copy. Nah, kita paste di ini. Sebelum kita paste, kita running dulu. Paste di sini.
Hapus ini. Oke. Nah, dia akan proses ngebikin sebuah poster promosi ya. Oke. Dapat. Apakah untuk affiliate bisa udah ya? Untuk server AI-nya misal nggak pakai QAI, jadi langsung ke Sora-nya apakah lebih mahal ya? Sora-nya itu dari OpenAI ya. Kalau nggak salah sih lumayan harga. Nah itu saya nggak tahu si Kia tuh kenapa harganya bisa minim banget gitu. Contohnya si VO3. VO3 di Kia ini dia cuma ngabisin sekitar 0,3 dolar atau kalau dirupiahkan itu sekarang itu sekitar 5.000 sekian lah. Nah, kalau misalkan di Google Flow itu pakai VO3 itu bisa mahal banget, lumayan gitu. Kalau pakai ini kredit, apalagi kalau kita pakai yang di Vertex. Vertex itu juga ada VO3-nya. Nah, itu satu kali generate yang 8 detik itu bisa sampai sekitar 40 ribuan kalau nggak salah. Saya pernah coba tuh. Lumayan lah. Nah, mungkin dia ada afiliasi atau apa gitu. Sebenarnya si KI itu sejauh ini tuh menurut saya paling terjangkau harga generate-nya gitu, model-modelnya. Lalu ditampilkan di front end menggunakan plugin custom kan. Nah, kalau kalau WordPress mungkin di custom ya. Kalau untuk WordPress ada bikin plugin khusus mungkin. Saya belum pernah pakai WordPress yang custom-custom gitu. Karena meskipun saya backgroundnya programmer gitu, tapi saya jarang pakai, mungkin bukan jarang ya, hampir baru kemarin saya nyoba-nyoba WordPress gitu. Nah, saya kurang-kurang paham juga kalau untuk WordPress bagaimana cara apa bikin-bikinnya. Tapi kalau misalkan website kayak website yang bikin dari scratch gitu, kayak misalkan framework-framework yang umum kayak React, Angular dan lain-lain gitu, nah itu bisa langsung kita embed langsung di apa namanya si front end-nya. Tapi kayaknya mungkin kalau WordPress itu pakai plugin custom atau apalah gitu mungkin untuk settingnya. Atau misalkan yang kalau saya mungkin kalau WordPress ya pasti langsung masuk ke source code-nya kalau saya, karena saya kurang paham untuk bikin yang by UI-nya gitu gitu ya kalau untuk WordPress. Kalau automation sudah jadi, mau kita publish di Sumopod, bagaimana caranya? Publish di Sumopod. Automation maksudnya gimana? Sumopod itu bukan untuk publish ini ya, bukan maksudnya publish video atau apa ya? Karena Sumopod itu kan hanya untuk ini, untuk si apa namanya NEJ-nya gitu, untuk bikin workflow-nya. Kalau Sumopod itu bukan untuk kayak publish video ya. Kalau yang dimaksud ini sih publish ya. Coba boleh diperjelas ini Oh, mas. bukan Kayak gimana? bukan untuk hosting ya? Bukan untuk Oh, hosting ya semua pot ya? oke, bukan bukan. Tapi ada juga sih si Sumopod itu dia menjadikan hosting juga sebenarnya. Tapi saya belum pernah coba Oh, hosting di enggak, tadi Sumopod. kan Hah? masukan tadi bilang kalau pakai hostingan kan pakai Sumopod ya. Nah, Iya. kebetulan saya udah langganan Sumopod. Ya. Hmm. Jadi apa ini jalan di platformnya si Sumopod. Jadi Oh, oke oke. kita apa Nah, ke itu bisa kalau misalkan udah punya Sumopod, nah kita bisa nanti install NEJ-nya di Sumopod. Itu gampang installnya. oh Nah, tinggal tinggal nanti di mhm. import aja si workflow-nya ya. Oh, diimport aja jadi kita bikin di lokal dulu habis itu kalau udah kelar udah selesai kayak gini udah di tes gitu ya udah kita tes ya, apa namanya syuting udah jalan Hmm. kemudian kita tinggal import aja ke import ya. Ya, betul. Uh, Oke. oke 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 Nah, thank ini you jadi. thank you. Oke, ini jadi ini untuk video promosi kita lihat hasilnya kayak gimana. Apakah sesuai? Oh, bakso malam KR. Nah, ini untuk image-nya ya, rasanya mantap, aromanya lezat. Oke, sesuai yang diinput ya, ada 2 poin yang tadi kita input. Nah, ini kita kurang di hasil videonya. Oke.
Yes. Nah, mantap juga ya hasilnya. Ini Keren bisa nih. pakai buat promosi nih. Nah, bagi teman-teman yang punya usaha-usaha kuliner atau usaha yang lain lah selain kuliner, kayak misalkan usaha baju atau lain. Nah, sekarang kan udah mulai bulan puasa nih. Cocok nih kalau buat konten-konten promosi, bisa pakai si workflow ini. Oke, itu kurang lebih contohnya ya untuk yang konten promosi sama edukasi infokilat gitu. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab aja ya, silakan. Ini kita masih punya lumayan lah setengah jam lebih. Oh tadi sorry nyambung yang tadi masukan. Jadi tadi importnya kita pakai JSON ya. Jadi Iya, kita iya, JSON yang ya. iya. Oke, nanti Oh saya iya. coba contohin ya cara ngebuatnya nanti gimana gitu. Oh, boleh boleh makasih. Ya. Oke, sorry, sorry. Saya minta waktu 2 menit ya. Saya mau ke belakang dulu sebentar. Sorry ya. Oke, halo, halo. Sorry, sorry. Oke, lanjut lagi ya. Kita masuk ke pertanyaan. Saya coba baca satu-satu dulu yang di chat ya. Otomasi ini sudah. Oh, misal langsung dari chat buat Telegram buatnya. Jadi nggak pakai custom GPT lagi di Canvas Engine. Apakah bisa? Oh, maksudnya buat ininya ya. Buat apa namanya? Buat promnya. Bisa juga sebenarnya. Kita tinggal masukin, tapi nanti flow-nya nggak kayak gini. Jadi maksudnya mungkin kita tinggal masukin apa yang kita inginkan gitu maksudnya ya di Telegramnya. Terus nanti si AI-nya langsung bikin promnya, langsung sekaligus generate ke infokilat sampai animasi mungkin itu maksudnya ya. Mas siapa ini? Den ya. Nah kalau kayak gitu, sorry, flow-nya nggak akan kayak gini. Nanti masuknya tuh, nah setelah sebelum antara node Telegram ini dengan node HTTP ini ada sebuah proses lagi di sini untuk memproses pembuatan from. Nah, ini bisa pakai namanya node AI agent. Nah, ini nih, node ini nanti yang akan memproses untuk bikin from kalau promnya itu mau langsung di si workflow ini gitu. Nah, itu kayak Nah, ini mungkin akan lebih panjang lagi nanti si flow-nya kalau misalkan prosesnya kayak gitu. Tapi ini mungkin nanti hasilnya lebih praktis ya. Itu bisa bisa kok. Kalau misalkan langsung di sini. Jadi kita nggak perlu dua dua kali bolak-balik mungkin maksudnya ya nggak ribet gitu. Nah, ini karena pas saya pisahin gini, karena saya pengen yang apa simple dulu nih, biar flow yang dasarnya itu kena dulu. Ini lebih mudah dipahami daripada nanti ribet lagi. Soalnya agak panjang kalau misalkan flow-nya mau kayak tadi. Oke, pakai OpenAI di semua pod dan di Hostinger lebih terjangkau mana? Nah, untuk terjangkau di semua pod sih. Semua pod itu harga 35.000, 30.000 udah oke. Berapa ya kalau OpenAI? Murah lah. Kalau di Hostinger itu dia dia nggak nyedain OpenAI ya kalau di Hostinger. Dia tuh cuma kalau di Hostinger tuh yang udah embed itu hanya si NAJ-nya aja, bukan OpenAI-nya kalau di Hostinger.
Nah, kalau di Sumapod itu dia menyediakan kayak OpenAI-nya, atau maksudnya AI modelnya. Selain OpenAI juga ada ya, yang lain juga selain OpenAI. Tapi kalau misalkan untuk NAN-nya, kalau misalkan mau yang simple tinggal pakai gitu. Saran saya kalau yang terjangkau itu di Sumapod, itu lebih terjangkau harganya. Silakan, Om. Maaf, Om, misal untuk visual pada video promosi biar lebih ngejreng gitu. Apakah ada tambahan instruksi di custom? Maksud ngejreng itu apa ya? Bling-bling gitu atau apa gimana? Paling itu nanti di custom di ininya, di apa namanya? Di promnya lagi. Kalau untuk kayak gitu. Biar lebih menarik lagi, Om. Ya, bisa-bisa. Nanti Pak inget kan tadi udah ada nih. Misalkan kalau yang pakai dari prom ini. Nah, ini kan udah dapat si hasil gendernya seperti apa. Nah, tinggal kita baca ulang karena di sini juga bahasa Indonesia ya lebih gampang gitu dicernanya. Kalau misalkan yang kurang paham dengan bahasa Inggris. Nah, tinggal kalau misalkan oh ada bagian nih yang kurang oke. Nah, kita tinggal custom lagi nih atau kita tinggal sesuaikan lagi bagian mana yang kurang oke-nya. Nah, nanti kita sesuaikan di part itunya aja gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk penyesuaian di promnya. Jadi hasil itu tergantung prom ya. Makanya prompting itu penting. Mungkin di sini ada teman-teman yang misalkan ketika kita ngeprom, ternyata hasil AI-nya masih ngaco. Terus kita coba ngeprom lagi, AI-nya masih nggak sesuai. Atau kadang misalkan halu gitu, nanya kemana, jawab kemana, kan adanya kayak gitu ya. Nah itu ada beberapa faktor sebenarnya. Yang pertama, mungkin karena prompt kita itu nggak tepat nih. Karena prompt itu ada teknik-tekniknya ya, nggak sembarang gitu, nggak cuma bikinin saya bla bla bla. Nah itu dasar banget itu kalau prompt kayak gitu. Mungkin yang teman-teman di kok sudah pernah lihat ya untuk gimana teknik-teknik prompting. Ada Rasti, ada apa lagi? Dan lain-lain ada banyak lah. Nah, itu bisa dipelajari untuk tekniknya. Saya juga kalau misalkan mau, ada tuh ibu teknik praktisnya lah untuk mempelajari gimana sih cara prompting yang benar gitu. Supaya hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu ada ibunya juga kalau mau. Oke, sering gitu. Nah, iya. Karena rata-rata orang-orang tuh kalau nge-prompt kayak itu paling bikinin saya bla 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 atau saya ingin bla 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 gitu doang gitu. Nah, itu ada tekniknya. Contohnya, misalkan kita suruh dia itu jadi seperti apa dulu, terus kita kasih konteksnya. Jadi poin penting itu sebenarnya di konteksnya ya. Jadi kalau misalkan kita nggak ngasih konteks ke AI-nya, meskipun kita suruh bla 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 gitu, suruh apa gitu, kita nggak ngasih tahu konteksnya apa, dia itu akan ngaco gitu jawabannya, nggak akan sesuai. Itu salah satu poin penting ya, itu konteksnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Boleh silakan. Atau mau langsung open mic, boleh. Atau mau via chat, boleh. Gimana mendapatkan ibu promnya, Mas? Oke, nanti saya share ya, kalau mau, boleh. Itu kalau di ibu teknik prompting itu udah sediain juga sih. Maksudnya tekniknya kayak gimana, atau template-nya kayak gimana, contoh-contohnya kayak gimana, sampai tools-nya pun ada gitu. Udah saya siapin juga. Kalau misalkan, saya nggak mau ribet nih, pengen langsung ke tools-nya aja, ada itu, udah di-embed di ibu itu. Bagaimana cara send image Waha from Google Sheet yang nantinya dikirim ke WhatsApp saat kita minta? Oh, oke, oke, bisa sih itu. Oke, sebelum kita masuk ke Waha ini, nah kita fokus dulu yang ini ya. Nanti kalau misalkan nggak ada yang nanya lagi terkait si eh, sistem yang ini, tools yang ini, nah kita boleh di luar itu kita bahasannya ya. Mas siapa nih? Mas Joy ya. Om untuk kos seluruhnya jadi chatbot Telegram kira-kira berapa itu? Chatbot Telegram. Maksudnya sistem ini ya, chatbot Telegram itu yang dimaksud itu. Mas siapa? Mas Den.
Kalau untuk cost ininya ya, kalau untuk ya benar kalau ada langganan gitu. Oh ya, oke. Nah, jadi kalau untuk case yang workflow ini untuk membuat video animasi dan apa image tadi, satu kali generate itu costnya tuh sekitar kita coba hitung ya. Kalau untuk video kan saya pakai di sini Sora AI untuk modelnya. Sora AI dengan durasi 10 detik. Nah, di sini kita lihat langsung aja kita lihat di sini. eh Mana ya? Bentar. Yang di sini udah ada info-infonya, detailnya. Soraya itu sekitar 30, nah ini nih, 30 kredit. Nah, 30 kredit itu sama dengan, mana, Sora, Sora, nah ini nih. Sama dengan kalau nggak satu 0,15 dolar. Nah, ya kalau nggak salah kita lihat biar pasti lagi. Nah, di sini saya pakai ini bukan yang pro ya. Kalau yang pro lebih tinggi lagi. Nah, saya pakainya di sini yang image to video. Nah, ini. Nah, ini sekitar 0,15 ya. 0,15 itu berapa sekarang ya? 0,15 dolar to IDR. Hmm, push 0, oh 2.500 kan, 2.500 ditambah image-nya tuh saya pakai di sini tuh si Nano Banana. Nano Banana itu mana Nano Banana? Nah, ini Nano Banana 4 kredit atau sekitar 0,00 berapa gitu. Jadi kurang lebih mungkin sekitar 2.600-an lah untuk satu kali dapat eh generate-nya itu. Nah, dengan cost gitu tuh dapat image sama video animasi. Karena untuk si Gemini-nya ini nggak dihitung ya, karena free. Saat ini masih free, nggak tahu kalau ke depannya ya. Ya Google kan kaya dia, jadi ya free-free aja bagi masa-masa bakar uang Google. Jadi sekitar segitulah, kita 2.600, 2.700-an satu kali generate nih untuk cost-nya. Untuk Mei Mei AI-nya sendiri itu bulanan gitu. Oh enggak, KAI maksudnya ya. KAI itu dia sistemnya kredit. Jadi kita top up, top up misalkan kita ini kan paling top up paling murah tuh 5 dolar nih. Nah, $5 ini kita jadi masuk 1.000 kredit ke si KAI-nya. Modal tuh sekitar 87 ribuan kalau nggak salah sekarang tuh. Nah, itu tuh dapat 1.000 kredit. Nah, 1.000 kredit itu sehabisnya kita itu nggak ada batasan waktu ya. Jadi kalau selama belum habis ya kita masih dapat jatah di sana gitu. Jadi ya nggak rugi juga lah gitu. Nggak kayak dikejar-kejar gitu. Harus habis sekian bulan atau harus habis sekian hari gitu. Pokoknya sehabisnya kredit itu ya udah. Jadi kita sistemnya top up di sini. Oke, Oke tadi yang nanya masalah ini ya, masalah pertama tuh apa? Oh nggak ada lagi nih terkait ini yang mau ditanyain. Kalau nggak ada saya mau lompat yang tadi masalah-masalah di luar ini, di luar workflow ini. Oke, kalau nggak ada, oke saya coba lompat dulu. Pertama yang tadi nanyain untuk bikin custom GPT ya. Nah, untuk bikin custom GPT itu kita bisa bikin dengan syarat kita harus langganan dulu. Langganannya apa? Langganan minimalnya itu yang GPT Go. Nah, GPT Go itu per bulan itu sekitar 75 ribuan per bulan. Nah, kalau ada yang lebih tinggi lagi GPT Plus itu sekitar berapa ratus ribu gitu. Nah, itu ya. Jadi yang akun free itu nggak bisa bikin custom GPT. Nah, itu saatnya yang pertama. Tapi sebenarnya GPT Go itu bisa diakali, maksudnya diakali ya. Bisa kita dapat free gitu. Free trial 12 bulan. Gimana caranya? Nah, itu sudah saya share di channel WhatsApp. Coba cek scroll-scroll di atas ada tuh cara dapetin.
custom apa GPT Go the free trial 12 bulan atau 1 tahun. Di sana ada di channel WhatsApp yang AI Productivity Hub. Nah, di scroll di atas itu dapat tuh infonya. Udah ada videonya juga, tutorialnya di sana udah ada. Tinggal dicek aja ya. Itu kalau misalkan mau yang free dengan syarat kita harus punya ini credit card atau virtual credit card juga bisa. Misalkan kita punya virtual credit card kayak Bank Jago, terus atau Comcard atau apalagi banyak lah virtual credit card. Tapi nanti nggak akan kepotong juga sih sebenarnya. Yang penting minimal ada ini, ada saldo. Tujuannya buat apa? Buat mastiin ketika kita nginput kredit card di sana. Nah, dia kan akan ngecek tuh ke kredit card kita ada saldonya nggak. Kalau misalkan ada saldo, dia akan bisa nanti dia akan narik saldo kita terus nanti dikembaliin lagi. Misalkan dia narik 10.000, nanti akan dibalikin lagi 10.000 itu. Dia cuma buat ngecek aja, mastiin bahwa si apa kredit card kita tuh ada saldonya, gitu aja. Nah, kalau udah gitu pasti dapat tuh yang setahun. Itu ya. Nah, pertama harus minimal tuh berlangganan. Minimalnya yang Go 75.000. Nah, kalau udah berlangganan, nah di sini ada namanya GPTS. Nah, di ini Explore GPT ini, terus masuk ke My GPT, create di sini. Nah, oke, bentar, create. Nah, tinggal masukin nih di configure-nya. Misalkan kalau pakai image-nya apa, logonya. Terus nama custom GPT-nya mau bikin buat apa nih custom GPT-nya? Misalkan mau bikin prompting, mau bikin generate sesuatu, atau mau bikin buat tools untuk bantu apa ya riset sesuatu gitu. Nah, tinggal namain aja deskripsinya apa. Terus nah ini pentingnya instruksinya nih. Jadi ini prompt untuk instruksi si custom GPT ini mau dibikin apa sih? Nah, di sini diisinya custom instruksinya. Kemudian nah ini conversation starter tuh kayak tadi ya. Kalau yang apa di sini nih nanti akan munculnya di bagian bawah ini nih contohnya saya mau sorry contohnya saya mau nah kayak gini nih nanti akan muncul opsi-opsi di sana terus tes 2 nah kayak gini ini untuk konversi starter nah terus knowledge nah ini yang penting knowledge-nya jadi kita ngasih nih pengetahuannya ke si GPT ini contohnya kita mau buat custom GPT untuk bikin prompt video di VO3. Nah, berarti knowledge yang kita kasih di sini adalah sebuah prompt atau contoh prompt video untuk generate di VO3. Nah, kita kasih ini contoh prompt untuk video estetika gimana, contoh prompt untuk video promosi kayak gimana, dan lain-lain. Nah, kita masukin dalam satu dokumen, misalkan bentuknya .pdf gitu. Nanti kita upload di sini. Nah, itu buat knowledge si AI-nya ya, supaya nanti ketika kita pakai si AI-nya gitu, bikin dong prompt bla 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 gitu tentang anu. Nah, nanti dia akan nge-reference dulu ke sini. Dia lihat dulu nih contoh-contohnya seperti apa sih prompt itu. Oh, kayak gini nih formatnya. Nah, nanti dia akan ikutin formatnya sesuai dengan case yang diisi oleh user. Nah, kayak gitu. Jadi yang paling penting itu adalah dua ini, instruksinya kayak gimana, terus knowledge base-nya itu kayak gimana, dua ini. Nah, ke bawahnya ini opsional ya. Misalkan kita kalau nggak perlu web search, ya kita uncheck aja. Oh, nggak perlu Canvas, uncheck aja. Image generation kita nggak perlu, kita uncheck aja. Kalau perlu tinggal dicek. Udah, kalau udah seperti itu, tinggal di create di sini. Jadi itu. Nah, terus kita testing-testing. Kalau misalkan belum cocok, nah kita tinggal sesuaikan aja di instruksinya. Oh, ini nih yang kurang sebelah sini. Oh, instruksi ini masih masih bocor nih. Atau kayak gimana? Nanti akan kerasa sendiri kok. Kalau ada yang kurang-kurangnya di mana, kayak gitu. Nah, itu untuk bikin custom GPT ya. Nah, selanjutnya tadi Masukan pertanyaan. sebelum Ya, ini tadi gimana? boleh tanya tadi maaf tadi Yang kalau mana? misalnya info kilat nih yang kan tadi kan kita pakai info kilat ya custom GPT-nya kan info kilat. Nah, Ya. contohnya tadi misalnya knowledge-nya eh, seperti apa isinya ya? Nah, kalau yang infokila tadi saya ngasih referensi. Kalau yang untuk yang ini ya, yang nah yang tulisan Yang infokilat ini. ah,
Nah, di knowledge-nya saya kasih referensi contoh-contoh prom untuk infografis itu kayak gimana sih. Nah, saya udah punya nih referensinya, contoh-contohnya. Nah, saya masukin contoh-contohnya itu ke sebuah dokumen. Saya generate jadi PDF si dokumennya, terus saya upload di sini. Jadi ketika kita minta sesuatu, kita ngasuhin kayak tadi nih, kayak tujuannya apa, target audiensnya, dan lain-lain. Nah, nanti dia akan lihat dulu referensinya. Oh, kayak gimana sih prompt untuk infokilat tuh. Oh, kayak gini formatnya. Nah, nanti dia akan ngasih itu hasilnya. Gitu. Hmm, boleh tampilin nggak PDF-nya? Kalau kalau Oh, boleh. itu rahasia dapur. Oke, 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 oke. Siap, siap, ya. Oke, kalau Oke, tapi oke. formatnya kayak gitu ya untuk flow-nya. Yang penting referensinya itu harus jelas. Kalau kita pengen hasilnya yang sesuai. Hmm, Kayak gitu poinnya ya. oke, siap, siap. Oke, nah itu untuk yang masalah custom GPT. Nah, kemudian tadi itu apa ya? Oh, ini ya cara import ya. Importnya kayak gini. Contoh, ini kita download dulu nih. Nanti ini akan saya share kok ke email masing-masing ya. Jadi yang udah daftar aja nih yang bakal dapat si follow-nya. Tapi kalau rekaman saya share di grup sih, tenang. Tapi kalau untuk follow-nya yang udah daftar aja sih di email. Jadi pastinya nanti cek email aja. Nah, ini kan nanti akan saya bikinnya si ininya apa? Si workflow-nya. Nah, ini saya download dulu. Nah, asumsinya contohnya saya mau pakai semua pod misalkan. Nah, semua pod. Saya login dulu nih. Oke. Nah, kalau udah, nulis sini. Oke, aman. Nah, ini contohnya saya punya aja nih. Misalkan saya udah berlangganan contohnya di N-Agent di semua pod. Nah, ini tinggal masuk aja ke semua podnya. Oke. Oke, nah ini tinggal nanti di create workflow di atas. Nah, kemudian pilih yang titik tiga di kanan ini. Terus import from file. Nah, terus pilih filenya yang mana. Contoh generate ini kan ya. Nah, udah langsung muncul. Nanti tinggal sesuaikan ini. Yang merah-merah ini adalah kredensial yang harus disesuaikan. Nanti sesuaikan sesuai instruksi yang tadi di awal-awal video. Ini udah kayak gitu aja. Oh, kredensialnya beda lagi ya di lokal Iya, sama pasis. Oh, oke, oke. karena ini masing-masing Oke. kredensial ini. Oke. Nah, sebenarnya di sini saya juga udah nyiapin nih untuk contoh, misalkan kan kalau ini generate-nya pakai si QAI, QAI-nya pakai model Sora ya. Nah, di sini saya udah siapin juga contoh-contoh format untuk model lain. Contohnya Hairulo, Kirok Imagine, terus apa lagi si Dream, ini udah ada di sini. Kalau misalkan mau pakai model lain, ini adalah model-model yang terhitung murah ya. Kenapa saya nggak masukin Info 3? Karena mahal. Jadi ini saya mungkin mengurangi. Kalau misalkan mau pakai coba gitu, misalkan, oh pakai solar ternyata saya kurang serak nih. Nah saya coba pakai misalkan si Dream. Nah bisa ini tinggal dimasukin aja nanti si ininya nih. Nah format ininya nanti tinggal di copy, masukin ke sini, create video. Pasti di sini ganti yang ini di replace gitu. Kayak gitu aja. Kalau misalkan mau ngetes dengan model lain gitu. Nah gitu kurang lebih untuk ini ya, untuk cara import. Oke lanjut itu apa lagi ya? Ada lagi nggak? Eh, Ada yang kelewat nggak yang belum kejawab? Atau masih ngawang-ngawang nih, masih pusing liatin. Apa? Pelan-pelan nanti bisa kok. Gampang sih. Ini lebih gampang dari ngoding ya. Tinggal tarik-tarik aja nih.
Nanti kalau udah nyoba pasti ngeh, oh ternyata gampang gitu. Kalau lihat cuma lihat terus merhatiin aja, atau misalkan baru nih, saya baru-baru mengenal tentang NAJN terus cuma lihat sekilas aja gitu. Itu bener emang kayak pusing gitu. Tapi kalau misalkan udah nyoba, oh ternyata cuma gini gitu. Nanti akan gampang kok ngikutinnya. Coba aja. Oke, ada lagi silakan. Ini masih ada waktu nih sekitar 15 menitan, 10 menit. Kalau mau ditanyain boleh. Ada yang belum kejawab tadi, boleh di follow up lagi, boleh. Kalau ada yang belum kejawab ya. Oke. Dan ini masih banyak yang ini ya. Baru terlihat kalau di data polling tuh baru beberapa sih yang ngetes-ngetes. Bingung. Wah, apa nih? Bingungnya di mana nih? Bingung mulainya ya. Coba dulu Mas. Coba sekali aja. Nanti saya kasih ya. Ini si workflow-nya nanti saya kasih. Oh, seminim aja. Oh iya, Mas Jo tadi seminim aja. Tadi. Nanti si workflow ini nanti saya kasih di email masing-masing nanti dicek. Nah, kalau misalkan ada yang nggak ngerti, nah saya kan dulu tuh udah ada grup ya atau yang AI automation nanti share aja di sana. Karena tujuan tujuan si grup itu adalah untuk sharing-sharing tentang si NAGN ini. Tujuannya itu. Jadi ini free sharing ya, bebas aja. Kalau mau nanya tentang NAGN atau seputar automation, tinggal post aja di sana di grup tadi. Di, jadi nanti coba aja ini si apa workflow-nya, terus otak-atik. Kalau misalkan ada yang bingung, post aja di grup itu. Siap. Masukan Ya, masih sebenarnya saya kadang-kadang masih bingung gini yang mana kredensial, gimana gimana? ya kan? Misalnya mengenai kredensialnya. Oh, kredensialnya. Nah, Nah, jadi oke. itu Hah? kredensial itu tadi kan kalau di Sumopot itu tadi model-modelnya masukan udah bikin sendiri atau nggak saya nggak tahu ini. Nah, yang kemarin yang sudah apa namanya yang sudah otak-atik itu kredensialnya kan ngambilnya dari studio Google ya, dari Ya, studio Google. Nah, studio Google. Nah, kalau yang ini kalau misalnya tadi kita pakai AI itu kredensialnya di mana? Apa di KI-nya atau di apa di studio.google juga? oke oke. Nah, untuk KI itu kita ngambilnya dari sini, dari KI. Nah, kalau untuk case yang ini, nah itu udah nggak perlu mikirin cara setting gimana apa namanya nerapin si ininya ya, linknya yang mana, terus formatnya kayak gimana itu udah nggak usah mikirin itu. Nah, tinggal yang poinnya apa? Di sini tinggal kita masukin si tokennya aja atau IP key-nya aja. Nah, seperti yang sebelumnya saya udah jelasin untuk cara masukin IP key-nya. Nah, ini tinggal masuk ke ini nih namanya KI, terus masuk ke API Market. Nah, di sini tuh ada namanya IP key. Nah, tinggal klik. Nah, kita generate di sini IP key-nya. Tinggal create IP key, terus masukin namanya apa, misalkan tes atau apa gitu ya. Nanti tinggal di create di sini. Nah, nanti akan muncul nih key-nya kayak gimana. Kalau misalkan udah muncul key-nya, nanti tinggal sesuaikan contohnya di sini ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini masih merah nih. Oh, ternyata belum ada. Karena ini kan baru import nih, yang merah-merah ini. Nah, tinggal kita Hmm. double klik, terus ini karena udah ada ya. Nah, kalau misalkan belum, nanti tinggal create kredensial. Nah, terus di sininya namanya authorization. Nah, di value-nya ini pastikan di expression. Value-nya sini tulis barrier spasi. Nah, setelah spasi ini, kita masuk ke KI. Oh, ini masih nge-create nih. Nah, ini kan udah ada key-nya nih, tinggal copy key-nya, terus kita masuk ke workflow tadi. Nah, barrier, terus kita paste di sini. Kalau udah dipaste, tinggal kita namain, misalnya key info kilat contohnya. Nah, kalau udah tinggal di save, udah beres. Itu contoh untuk yang integrasi antara n agent kita dengan KI.
Terus yang lain gimana nih yang masih merah-merah? Nah, ini tinggal nyesuaiin aja kalau yang lainnya ke depannya. Contoh yang get result ini kan masih ke KAI. Nah, tinggal double Hmm. klik, terus pilih yang tadi udah kita save di sini headernya. Oh, kita pilih yang KAI. Nah, yang pilih udah ini juga. Nah, tinggal pilih yang tadi info kilat. Satu lagi sama juga. Nah, kayak gitu. Udah. Terus yang lainnya tinggal disesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya ini kan pakai Gemini. Nah, kita pakai APK-nya dari Gemini kayak gitu. Terus contoh ini dari Telegram, kita pakai APK-nya dari Telegram atau tokennya dari Telegram. Cara gini tuh. Contoh, eh, Gemini eh, eh, Telegram itu dapatnya dari studio Google ya? beda-beda. Tadi dari ini dari bot Telegram. Oh Nah, dari buat Telegram, oh Telegram, oh ya buat Telegram ya, 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 oke, oke, oke. pokoknya nanti Telegram ya, ini. lihat dulu lagi videonya di awal udah set tuh cara bikin tokennya gimana gitu ya. Ya, ya, Oke. ingat, ingat. Tinggal coba-coba aja deh. Kalau misalkan bingung, post aja nanti di grup. Nanti kita saling inilah sharing-sharing. Oke, oke, sip, sip, terima kasih. Siap, sama-sama. Seni Meja. Oh ya, Seni Meja siap, Seni Meja. Saya belum daftar untuk ini bisa kedapatkan fast NAJ-nya juga. Nah, untuk NAJ-nya, untuk ininya ya. Nah, mohon maaf kalau yang nggak daftar itu mungkin nggak akan saya kirim ya di email. Tapi kalau misalkan pengen, nanti saya kasih linknya. Nanti saya kasih linknya untuk dapetin si ini, si workflow ini ya. Tapi kalau untuk yang sebelumnya udah daftar, nanti saya akan langsung auto kirim ke email masing-masing yang udah daftarin. Ini UI aplikasinya kayak gimana ya? UI-nya ini pakai ini. Kalau yang case ini UI-nya itu pakai ya Telegram. Jadi yang jadi UI-nya itu adalah si Telegram ini. Ini adalah UI-nya ya. Kayak mana tadi? Nah ini. Nah ini yang jadi UI-nya. Kalau untuk case ini. Apakah recommended web Spark untuk ini aja masih apa ini web space kit web space kit itu apa ya? Saya baru dengar Mas Rahman server yang agak murah tadi apa ya selain hosting Sumopod Mas Mas Den yang untuk Ngen ya. Kalau misalkan yang tinggal pakai gitu. Oke, saya mau bahas dulu yang Wahaya tadi sama siapa Mas Jo. Kita pakai satu. Oh, from Google Sheet ke Waha. Oke. Nah, gini nih kalau untuk Google Sheet ke Waha, contoh saya bikin baru deh. Nah, ini kita bikin baru workflow. Terus kita save dulu aja. Nah, ini contoh kita punya Google Sheet nih. Atau pakai ini pakai manual ya. Manual trigger. Contohnya ini sheet. Contoh kita punya data di Google Sheet. Kita pakai kan get data nih di Google Sheet-nya. Get row. Hmm, Oh, yang ya. modem 300.000 udah dibayar tadi. eh ada nggak ya di sini? Oh, nggak ada. Dari yang mana ya yang ada key-nya ya? Coba yang ini. Nah, contohnya ini Webinar Vokilat. Nah, kita pakai yang ini deh. FNBP Ads channel list mana ya? Produksi list Nah, ini aja deh. Nah, contoh ini pakai sheet satu. Coba. Nah, ada nih. Nah, ini kan ada dapat data nih dari gue sheet. Nah, terus gimana cara ngirim ke WhatsApp ya, gambar. Berarti ini pakai node-nya Waha. Ini Waha ya tadi case-nya. Waha pakai yang send image. Mana send image? Send image. Nah, send image. Nah, create sessionnya. Nah, semua upload udah. Nah, ini sessionnya pakai dari session ID dari wahanya ya. Kalau misalkan ada wahanya kan ini tinggal ditarik aja nih si session ID-nya di sana tinggal tarik sini. Terus chat ID-nya kita ambil dari payload from-nya si waha.
Nah, untuk image-nya nanti kita kasih di payload-nya ini nih di file. Ini meme type-nya udah cukup nanti di file name file name-nya URL ini. Nah, ini ganti. Ini hapus. Kita tarik dari sini. Nah, contoh ini ada gambar nih. Ini contoh asumsinya ini link untuk image gambarnya nih. Kita tarik sini. Oh, udah jadi. Kayak gitu aja. Nanti nggak coba kirim. Yang pastiin itu ini sessionnya sesuai dengan si node trigger wahannya ya, session sama chat ID-nya. Jadi untuk case cara ngirim data dari sheet image ke wahannya. Oke, yang dapatkan input from-nya. Tadi ya udah ya. Bingung. Send image UI-nya aplikasi kemudian spec. Untuk reply dan caption dikosongin saja ya. Itu opsional sih. Reply-nya dikosongin aja nggak apa-apa. Kalau untuk caption itu kalau misalkan image-nya di bawahnya mau pakai caption itu tinggal diisi. Kalau misalkan butuh send image aja tinggal kirim image aja cukup. Tapi kalau misalkan pakai caption nih, nah tinggal tambahin aja captionnya. Kalau reply sih kosongin aja itu. Oke, udah cukup terjawab nggak, Mas Jo? Oh, masih ada 1 menit lagi. Boleh? Udah nanya? Oke, sama-sama, Mas. Atau udah nggak sabar pengen nyoba atau masih pusing? Makanya coba dulu Maaf, aja ya. dan tadi wah itu apa ya? Saya tadi agak terlambat Oh, sholat isya tadi. sebenarnya wah itu di luar konteks ini ya, konteks yang case ini. Iya, wah itu sebenarnya untuk kirim ini, kirim apa? Sebagai jembatan antara WhatsApp dengan NHN. Jadi contohnya kita mau bikin AI chatbot nih. Contoh, contoh tadi ya, kasus yang pertama pernah di-spill tuh tentang kita punya sales nih. Sales, sorry, CS. CS tuh kewalahan nih ngadepin si customer yang banyak banget karena CS-nya cuma satu. Nah, kita bisa bikin AI chatbot dengan WH ini sebagai jembatannya. Jadi via WhatsApp. Jadi ketika ada customer masuk untuk ngechat nanya tentang produk kita ke WhatsApp, nah yang balas itu tinggal AI aja yang nanti ngerespon, nggak perlu CS lagi. Tinggal kita kasih knowledge di NAJ-nya, di AI agent kita kasih pengetahuan tentang produk kita apa, terus FAQ kayak gimana, terus detailnya seperti apa produknya. Supaya apa? Supaya si AI-nya gitu punya pengetahuan tentang produk. Jadi ketika ada customer yang nanya tentang produk kita, nah akan auto respon oleh si AI-nya. Nanti dia akan kayak ngerespon manusia aja gitu. Jadi nggak kelihatan kayak chatbot lah, nggak kaku gitu, kayak natural kayak gitu. Oh, Jadi sebagai jembatan antara WhatsApp kita dengan si NAGN ini, dengan AI model iya. yang akan kita pakai. Fungsinya Google Sheet-nya jadi buat apa? Nah, itu tergantung sih case-nya. Kalau Mas Adi nggak tahu case-nya apa sih Google Sheet itu. Itu mah cuma apa ya? Kalau mungkin itu untuk sebagai database-nya mungkin kalau Mas Adi ya. Database-nya ketika dia mau ngirim sebuah informasi ke pelanggan dia mungkin. Nah, mungkin dia tuh ingin mengirim informasi tentang gambar produk ke pelanggannya. Nah, tinggal tadi caranya integrasinya dari Google Sheet ambil datanya terus kirim ke WhatsApp lewat WhatsApp. Cuma WH ini Oh, official ya, bukan official dari Meta. Kalau dari Meta tuh ada sebenarnya officialnya. Cuma ya emang harganya lumayan gitu satu kali ngirim, apalagi broadcast. Nah, WH ini versi gratisnya lah, cuma beresikonya apa? Beresiko ke banned. Kalau kita pakai buat broadcast, tapi kalau cuma chatting-chatting chat apa kayak chatbot itu doang itu aman sih. Sejauh ini yang saya hmm. pakai. Atau mungkin Google Sheet-nya itu ya isinya apa namanya? Kayak linknya Google Drive begitu ya barangkali Mas siapa? Mas siapa? Jo. Bisa jadi. Nah, Mas Jo. Ya. Apa isinya itu apa? Linknya Google Drive kali ya? Iya, bisa jadi. Mungkin kayak gitu. Itu Hmm. tergantung kebutuhan masing-masing sih itu. Tapi biasanya Google Sheet itu dibagi buat database yang kita punya gitu. Oke, sip sip. Nah, Kasih. kalau saya pribadi sih untuk Google Sheet-nya itu isinya kayak dari keterangan dari produk, sejarah, stok, seperti itu. Nah, nah itu Mas. Oke, makasih. Oke. Jika Google Tambahan, oke.
Dan nomor WA bisa menggunakan WhatsApp untuk mengirimkan promosi ke WA. Bisa, bisa. Nah, cuma tidak perlu WhatsApp API. Iya bisa, cuma kalau untuk broadcast sekarang itu sebenarnya resiko kalau kemarin tuh saya pernah share tuh di grup member tuh. Kalau sebelumnya tuh pas sebelum akhir tahun kemarin tuh masih bulan November, Oktober November lah. Itu saya masih bisa tuh nge-broadcast pakai WhatsApp, nge-broadcast message gitu. Misalkan ngasih promosi ke apa database nomor WhatsApp saya gitu. Itu tuh sekitar 300-400 nomor itu masih oke, masih aman pakai WhatsApp. Nah, kemarin pas awal-awal Desember, saya baru nge-broadcast 10 apa 15 gitu. Itu udah kena suspend sama WhatsApp-nya, sama metanya. Mungkin kayaknya sekarang udah kebaca gitu si polanya tuh sama apa si WhatsApp. Jadi udah agak risiko lah kalau untuk broadcast pakai WhatsApp sekarang. Saya belum dapat lagi nih trik baru nih untuk WhatsApp gimana caranya. Tapi nanti kalau misalkan ada trik baru nanti saya share di member. Gitu Mas kalau untuk broadcast. Jadi untuk sekarang sih agak riskan ya kalau untuk broadcast. Tapi kalau untuk kayak respon chatbot kayak gitu itu aman. Gambarnya wajib JPG enggak juga sih, PNG juga bisa. Apakah bisa diatur jeda pengiriman untuk BC ke WA? Bisa, bisa diatur. Itu pakai node wait diaturnya. Nah, node wait-nya itu intervalnya kita kasih customnya jangan statik kayak 3 detik, 5 detik kayak gitu enggak. Kita kasih interval yang random supaya kelihatan itu tuh bukan bot gitu. Itu bisa di custom kayak gitu. Di itu juga ada. Kalau di Iko saya juga ada untuk sampelnya. Ada maksimal kapasitas size per gambarnya. Enggak sih. Kalau yang saya tahu yang enggak ya. Karena saya terakhir pernah nyoba tuh ngirim maksimal tuh yang sekitar 9 apa 10 MB itu masih oke. Nah, nggak tahu kalau lebih dari itu. Tapi saya waktu itu nyoba paling gede tuh sekitar segituan 9 MB atau 10 MB gitu. Itu masih oke sih kekirim. Mungkin tuh kalau misalkan nggak kekirim ada apa problem di server NAGN kitanya atau mungkin di si wahanya gitu. Kalau BC pakai WA memang sulit. Iya, lebih aman sih pakai official ya. Cuma ya itu lumayan lah. Kalau nggak salah 300 kali broadcast tuh. Ya 300 kali 100 atau 1000 orang kan lumayan. Tapi kalau misalkan buat bisnisnya yang udah oke mah ya murah-murah aja sih. Itu tergantung ini ya masing-masing. Tapi lebih aman pakai official ya. Pakai Waba itu. Bisnis OPI-nya dari metanya sendiri. Itu lebih aman. Oke, kita udah lebih sebenarnya nggak apa-apa. Tapi masih seru kayaknya nih. Oke, nanti kalau misalkan ada yang masih penasaran atau lain bisa langsung chat di grup itu aja ya, yang AI automation itu. Berapa biaya official Meta? Biaya official Meta tuh kalau broadcast itu sekitar Rp300 satu kali ngirim. Kalau ngerespon so nggak ada sih. Tapi beda ya kalau kita ngerespon lalu replay. Nah itu lebih murah. Beda dengan kita sengaja nge-broadcast itu lebih lumayan. Oke, untuk sisi ini saya cukupkan sekian mungkin. Tapi sebelumnya saya mau izin capture ya, boleh ya? Nah, oke, yang bisa show kamera boleh show dulu. Oh, sip. Oke, saya izin capture ya. Satu, dua, tiga. Sip. Ini cuma sepage kan? Iya. Oh, ada P2, P2, P2. Sorry, sorry. P2 masih ada ini. P2 siap. Ini nggak tahu ya, kali teman-teman tuh nggak tahu yang ada di P1 nggak tahu P2. Pokoknya tahan aja senyum terus. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Oke, untuk nanti workflow-nya saya sama rekamannya saya kirim. Kalau rekaman nanti saya kirim di grup yang AI Automation sama yang di web channel yang apa itu AI Productivity Hub di dua channel itu saya kirim untuk rekamannya. Kalau untuk ininya, untuk workflow-nya mungkin saya kirim cuma
yang sebelumnya udah daftar ya. Nanti cek email masing-masing aja. Tapi kalau misalkan, oh saya belum daftar nih, mau dapat workflow-nya, nanti saya kirim link untuk dapatin workflow-nya. Oke, itu untuk share malam ini. Nanti semoga kita bisa bertemu di sering-sering berikutnya. Thank you yang udah join. Oke, saya tutup ya untuk sesi sekarang. Terima kasih masukan. Dan Kan? selamat. Terima kasih. Yuk. Mindset diri saya jadi pengusaha. Dulu takut gagal, sekarang malah suka. Network makin solid, peluang makin luas. Dari produk Indonesia sampai market kelas atas. Lo nunggu apa, masih mau stuck? Gue udah gas, sekarang lo ikut. Deep Academy bukan cuma edukasi. Ini jalan ninja buat financial legacy.